Tuhan. Untuk kami berseru memohon pertolongan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa malam ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Segala gangguan apapun Tuhan, kami patahkan yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai setiap hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama pujikan pujian ini. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami hanya berserah. Kami hanya berserah hanya kepada Engkau Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Hanya kepada Engkau Tuhan, hati kami merasa tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan masa yang ada saat ini Tuhan, kami hanya merendahkan hati kami Bapa. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Hanya padamu kami berseru bahwa pertolongan-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Setiap kekuatan, kesehatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, bahkan kami ada sampai saat ini Tuhan, itu hanya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Glory syukur hanya bagi-Mu. Glory Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Amin Yesus. Hatiku tenang berjalan dengan-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada
nyanyikan dengan iman bahwa benar-benar kuasa Tuhan menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di saat kami tak sanggup lagi Tuhan dalam menghadapi setiap kehidupan ini Bapa, tapi kami percaya memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami Bapa. Engkau selalu menggandeng kami Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu kasih Tuhan. Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Bahwa pertolongan-Mu sungguh ajaib Tuhan.
Saat malam hari ini Bapa, kami bersatu hati Tuhan, membawa doa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi Tuhan, kurang lebih 3 bulan ini Bapa. Tuhan, kami bangsa negara kami Tuhan dilanda oleh COVID-19 ini Tuhan. Sampai saat ini Tuhan belum ada vaksinnya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa bersama Engkau, berjalan bersama Tuhan, kami tidak akan lalai Tuhan. Kami tidak akan gentar dalam kehidupan kami Bapa, karena kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan, buat Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan, yang saat ini terus berupaya Tuhan untuk membereskan COVID ini Tuhan. Biarlah hikmat turun dari Engkau Tuhan. Biar hikmat-Mu Tuhan menyertai Bapak Presiden Jokowi ini Tuhan, dan selalu menyertai dalam setiap kehidupannya. Beri kesehatan selalu Bapak. Apapun jadi pergumulannya, apapun jadi langkahnya Tuhan, apa yang dikerjakannya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan dan Tuhan selalu membuatnya berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat kota kami Surabaya Bapa, kota tercinta kami ini Tuhan. Tuhan berikanlah belas kasihan-Mu Bapa buat kota Surabaya ini Tuhan, di mana Tuhan masih banyak peningkatan Tuhan, orang-orang yang terinfeksi oleh virus ini Tuhan. Kami percaya saat malam hari ini Tuhan, kami mau patahkan yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak ada kematian massal Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada bertobat baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan iman kami terus Tuhan kami berjuang, dengan hikmat kami terus melangkah Tuhan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kota Surabaya ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau mau berkati buat gubernur kami, Engkau mau berkati Bu Kofifa, Engkau mau berkati Bu Risma Tuhan. Terus berjuang untuk membereskan COVID-19 ini Tuhan di kota kami Bapa. Tuhan Kau sertai Tuhan, beri kesehatan selalu buat beliau-beliau Tuhan. Terima kasih Kau mau berkati setiap RT, RW, kelurahan, kecamatan yang ada Tuhan. Dimanapun kami tinggal Bapa, Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan-Mu, hikmat dari Tuhan saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat gereja kami. Tuhan kami sudah diizinkan dan Tuhan sudah memberikan berkat-Mu atas kami. Kami dapat beribadah, kami dapat berkumpul, menyembah dan mencari wajah Engkau Tuhan. Terus Kau memberikan kesehatan terus yang prima buat jemaat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan selalu menyertai jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau mau berkati Bapak Ibu Gembala kami Tuhan dalam mengemban tugas yang ada di gereja ini Tuhan. Berikan roh hikmat-Mu, berikan kesehatan selalu Bapa. Apa yang Bapak Ibu Gembala kami kerjakan, Kau mau buat berhasil Tuhan. Kirimkanlah berkat-Mu atas keluarga Bapak Ibu Gembala ini Tuhan, dalam melayani dan mengiring Engkau. Apapun mereka kerjakan, Kau mau berkati Bapa. Setiap anak-anaknya Tuhan, Kau mau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu yang merasa kehilangan pekerjaan Tuhan dalam masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Bapa, kami dengan rendah hati kami, dengan belas kasihan-Mu Tuhan, tolonglah jemaat-Mu, tolonglah anak-anak-Mu Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Berikanlah mereka berkat-Mu Bapa, berikanlah mereka kekuatan-Mu Tuhan. Kirimkanlah selalu berkat-berkat Tuhan dan kehidupan mereka Bapa. Biar Kamu juga mau ajarkan kepada mereka untuk selalu mencari dan merindukan Engkau Tuhan. Tuhan tolong Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan, yang terbaring lemah Tuhan dalam pergumulannya Tuhan. Tuhan Yesus Kau mau sembuhkan dengan kuasa, dengan bilur Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang sakit terbaring di rumah sakit maupun yang di rumah Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan bilur-Mu kami mau panggil Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mau pulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus berikan kami kesehatan selalu Bapa. Terima kasih Tuhan.
Engkau mau berkati dalam setiap pekerjaan kami, dalam sekolah kami Tuhan. Engkau mau berkati selalu kemanapun kami pergi, kemanapun kami berada Tuhan. Tuhan Yesus selalu melindungi dalam kehidupan kami. Engkau selalu menutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menggandeng kami, Tuhan akan memeluk kami, Tuhan akan merangkul kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanpa Engkau Tuhan kami tak bisa apa-apa Tuhan. Yesus pegang erat setiap tangan kami Bapa. Yesus Kau mau tolong setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Jangan pernah Kau tinggalkan setiap hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Hidup kami. Sebab Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Amen. Engkaulah kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, malam ini kami tahu Tuhan, percaya dengan iman. Dengan mata rohani kami melihat bahwa Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, baik sidang jemaat-Mu ada beribadah di gereja-Mu, melainkan di rumah-rumah tangga juga Engkau hadir Tuhan. Sebab ini janji firman-Mu, ketika kami datang menghadap hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur, pujian, penyembahan kami masuk dalam hadirat-Mu, Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengarlah doa-doa yang sudah kami naikkan ya Tuhan. Hari-hari ini memang gereja-Mu sedang menghadapi
dilema antara apakah gereja mulai untuk beribadah secara terbuka, berkumpul bersama-sama, ataukah gereja-gereja masih tetap beribadah secara online. Ya Tuhan, biarlah Tuhan, apapun keputusan gerejamu Tuhan, hikmat-Mu menyertai kami, pertolongan-Mu menyertai kami. Karena itu ya Tuhan Yesus, ketika gereja Tuhan harus menghadapi masa sulit karena pandemi corona ini dan banyak yang sakit. Bahkan hari-hari ini banyak hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, semua itu tidak ada yang bisa memisahkan kami daripada Engkau. Kasih-Mu tetap tinggal dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, bahkan dalam keadaan sulit ekonomi sekalipun, Tuhan Bapa yang baik. Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan. Dan saat ini Tuhan, kami perlu firman-Mu. Kami perlu kekuatan dari Engkau. Berbicaralah kepada hamba-Mu. Berbicaralah kepada kami semua. Pakailah lidah bibir perkataan hamba-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu Kau nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Berkati song leader, singers, pemain musik, penerima tamu, petugas LCD, petugas sound system keamanan, petugas MIT, semuanya Tuhan pakai. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman. Berkatilah kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saya mau bicara tentang mentalitas lebih dari pemenang. Ya, satu kali saya senang lagu itu saudara ya. Siapa yang nyanyi ya? We are the champion. Aduh, saya biasanya ingat. Freddie Mercury, betul ya? Freddie Mercury ya? We are the champion ya. Jadi kalau saya suka ngobrol sama anak saya, wah kalau ada yang juara mesti lagunya itu. Na 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 ya. Saudara, sesungguhnya firman Tuhan mencatat we are not a champion, we are more than a champion ya. Kita enggak cuma seorang pemenang, kita lebih daripada pemenang ya. Mari kita baca dulu ayatnya di dalam Roma pasal yang ke-8. Ya, Roma pasal yang ke-8. Satu ayat saja, yaitu mungkin dua ayat aja ya. Dari ayat 36 sampai dengan ayat 37 ya. Mari kita membaca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 36 sampai ayat yang ke-37. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Mungkin nggak bisa semua saya bahas malam ini. Tapi mungkin ayat kita dulu aja yang kita baca ya. Dikatakan begini, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Roma. Paulus belum pernah ke Roma, dia belum pernah ya. Saat itu Roma adalah pusat atau ibu kota dari Kekaisaran Romawi. Ya. Dan saat itu Kekaisaran Romawi menguasai seluruh dunia. Jadi kalau saat itu mereka bicara tentang dunia ini, pemikiran orang-orang masa itu adalah Kekaisaran Romawi yang menguasai seluruh dunia. Dan Roma adalah ibu kotanya. Paulus belum pernah ke Roma, dia belum pernah ke Roma. Dia mau PI ke Spanyol dan dia mau lewat kota Roma. Dan dia mau mengajak jemaat Tuhan, gereja Tuhan di kota Roma untuk mendukung dia supaya dia bisa pergi ke Spanyol memberitakan Injil. Ya. Nah, kita masuk ke bagian ini. Dia berkata, ya, bahwa seperti ada tertulis,
Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya. Kenapa dia berkata bahaya maut? Bahaya maut yang seperti apa yang dia alami? Ya, coba lihat ayat sebelumnya. Dia berkata demikian. Ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ya. Siapa yang bisa memisahkan kita katanya? Apakah hal-hal ini? Ini loh. Kalau saudara baca lagi ayat-ayat sebelumnya, ya. Ayat-ayat yang sesudahnya, ya, yaitu dia berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau saudara bertanya, bahaya maut apa yang dihadapi oleh Paulus dan rekan-rekannya? Kita bisa lihat, ya. Sekali lagi di dalam ayat 35, bahaya maut apa? Penindasan. Ya. Selain penindasan apa lagi dikatakan di sana? Ya, saya pakai ini aja ya supaya lebih besar, ya. Dikatakan penindasan, lalu apa lagi? Ya, sebentar ya, ini soalnya saya pakai ini aja lebih gampang. Ya, penindasan atau kesesakan. Wah ya, kalau jujur saudara, bahaya maut apa sih yang kita hadapi gitu ya. Kita bersyukur kita tidak mengalami penindasan. Atau lebih tepat dikatakan kita belum mengalami penindasan. Ya. Saya memang pernah ke beberapa daerah yang di sana gereja Tuhan mengalami tekanan penindasan. Ya. Tetapi waktu saya datang keadaan sudah aman, jadi tidak ada penindasan. Mungkin ada di belahan bumi yang lain atau di negara lain, di daerah lain masih mengalami penindasan. Penindasan karena macam-macam hal. Terutama penindasan karena percaya kepada Tuhan. Karena menjadi orang percaya dia ditindas. Ya. Saya lihat di WA sampai dia menangis, dia bilang, ya, cukup saya percaya Yesus, tidak ada yang paksa saya, ya. Saya lari karena saya takut ditindas. Ya, penindasan atau kesesakan. Oh, mungkin kita mengalami kesesakan dalam hidup karena ada banyak masalah yang menindih kita. Rasanya sesak hidup kita. Ya, mungkin saudara kita mengalami kesesakan. Kalau dalam bahasa Yunani kata itu berarti distress, hal-hal difficulty, kesulitan-kesulitan. Ya, bisa berarti kesulitan ekonomi, bisa ya. Kesesakan karena masalah yang banyak membuat kita menjadi stres, tertekan, bisa saudara. Atau dikatakan penganiayaan. Kita belum mengalami penganiayaan, saudara. Ya. Kita belum mengalami penganiayaan. Ya. Tetapi di sini dikatakan apakah penganiayaan? Ya. Atau dia berkata kelaparan, kesulitan secara ekonomi sampai mesti nggak makan. Mungkin hari-hari ini ada banyak anak Tuhan mengalami, saudara ya. Kesulitan ekonomi. Ya, saya mendengar bahwa ada hamba-hamba Tuhan bahkan juga enggak ada makan, saudara, ya. Karena mereka hidup dari pelayanan, ya, di gereja dan sudah 3 bulan gereja tidak aktif. Ya, sehingga mereka juga kesulitan, mengalami kesulitan secara ekonomi, kelaparan. Tetapi saya percaya bahwa sekalipun kita mengalami kesulitan secara ekonomi, kita bersyukur kita nggak sampai kelaparan. Ya. Jemaat GBT Oraet Labora tidak sampai kelaparan. Amin.
Malahan di masa pandemik ini saya lihat banyak yang tambah apa? Gemuk, betul ya, tambah gemuk loh ya. Tapi kadang-kadang ya suka sambat, waduh nggak ada kerja, waduh sulit kerja, waduh nggak bisa jual ini, nggak bisa jual. Tapi kok tak lihat tambah apa? Gemuk. Ya. Sebab itu pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Tetapi kalau kita diizinkan mengalami kelaparan, atau dia berkata ketelanjangan, ya, atau bahaya, atau pedang, ada peperangan, ya. Lalu Paulus berkata, seperti ada tertulis, oleh karena Yesus Tuhan, karena Tuhan yang kita percaya, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Udah gak ada masa depan, tinggal disembelih. Enggak ada kekuatan, enggak berdaya, saudara. Ya. Tetapi yang luar biasa, di dalam ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu. Ya, di dalam semuanya itu dalam apa? Dalam penindasan, dalam kesesakan. Ya, dalam kesusahan, ya, di dalam ketelanjangan, di dalam penganiayaan, di dalam bahaya, di dalam pedang, dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, yang menarik ialah sebetulnya kata lebih daripada orang-orang yang menang, ya saudara, itu sebetulnya dipakai kata kerja. Ya, kalau kita lihat di sini tidak ada kata kerjanya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi dalam terjemahan, kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, ya dikatakan begini. Allah artinya kontras keras. Di satu sisi orang melihat kita seperti sedang disembelih. Di satu sisi orang melihat bahwa wah, orang Kristen kok mengalami kesusahan, kok banyak masalah, kok banyak tekanan, ya. Kok kelaparan, itu di satu sisi orang melihat seperti itu. Tetapi sesungguhnya kontras, sesungguhnya yang terjadi ialah di dalam segala hal yang sedang terjadi menekan hidup kita itu, ya, kita dikatakan di sini hupernikomen, kita sedang mengalami kemenangan yang luar biasa. Oleh karena Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Jadi di satu sisi orang melihat, sakno yo, masalahnya kok banyak. Kasihan ya, kok kehilangan pekerjaan. Kasihan ya, orang melihat, wah lagi disembelih dia. Tetapi sesungguhnya, di dalam semuanya itu, di dalam semua yang sedang terjadi, ya, yaitu apa? Penindasan yang menekan kita, kesesakan yang menekan kita, kesulitan ekonomi, kesusahan yang menekan kita. Di dalam semuanya itu dikatakan kita sedang mengalami suatu kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang sempurna di dalam Tuhan. Kata kemenangan itu saudara dipakai kata nikao. Ya, arti kata itu ialah conquer, kita sedang mengalahkan. Kita sedang menaklukkan. Ada terjadi suatu penaklukan yang luar biasa. Ya, di dalam hidup kita. Dan yang saudara, yang menarik ialah kata conquer atau nikao itu saudara, dipakai 2 kali di Alkitab. Ya, selain di ayat yang tadi hupernikomen, ya, dipakai lagi di dalam Roma 12 ayat 21, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah
mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudara, ya, hari ini saya bicara sedikit saja tentang itu ya. Nanti minggu depan saya lanjut lagi. Mengapa kita harus memiliki mentalitas lebih daripada pemenang? Ayat ini berkata kita lebih daripada pemenang. Di satu sisi dalam kehidupan kita mungkin kita melihat ada banyak masalah yang terjadi. Tetapi sesungguhnya di dalam semuanya itu yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita sedang mengalahkan. Ya. Kita sedang mengalami kemenangan yang penaklukan yang luar biasa oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan oleh Dia yang mengasihi kita. Kata itu dipakai dia, saudara. Kalau dalam bahasa Yunani, penggunaan kata dia itu ada dua. Yang pertama, dia akusatif, artinya oleh sebab. Jadi kalau dikatakan kita lebih daripada pemenang oleh sebab Yesus Kristus Tuhan kita, itu dipakai kata dia akusatif. Yang kedua, dipakai dia genetif. Ya, kalau dia genetif atau dia ablatif itu artinya gini, ya, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui Dia, kita lebih daripada pemenang. Kita sedang mengalami kemenangan yang luar biasa melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus adalah jalan kemenangan itu. Saudara mau menang dalam hidup, jalannya ialah melalui Yesus Kristus. Artinya, kalau kita menanggung semua masalah kita sendiri, ya kita nggak kuat, saudara. Kita butuh Tuhan. Tuhan itulah caranya kalau kita mau menang. Tuhan itulah jalannya kalau kita mau mengalami kemenangan dalam hidup kita. Ya. Artinya, apapun pergumulan masalah yang sekarang sedang kita hadapi, kita bisa bawa itu kepada Tuhan. Kita bisa bawa kepada Dia. Sebab Yesus itulah jalan kemenangan kita. Ya. Hari ini sebetulnya saya mau bicara tentang mentalitas lebih daripada pemenang. Kata mentalitas itu artinya karakter, personality, sifat atau watak. Ya. Definisi mentalitas ialah keadaan atau aktivitas jiwa, batin, cara berpikir dan berperasaan. Ya. Pertanyaannya saudara, kita punya nggak mentalitas seorang pemenang? Ya. Firman Tuhan telah jelas katakan bahwa di dalam semua apapun yang kita hadapi, sebetulnya kita sedang mengalami kemenangan. Melalui Yesus, sebab Dia jalan untuk kemenangan. Tapi sayang banyak anak Tuhan enggak menyadari ini. Sehingga enggak punya sikap hati, sikap cara berpikir atau berperasaan sebagai seorang pemenang. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Maaf, banyak kali anak Tuhan mentalnya enggak siap. Ya. Mentalnya bukan mentalitas seorang pemenang, tapi mentalitas seorang pecundang, a loser. Ya. Mentalitas lebih daripada pemenang artinya mentalitas seorang anak Tuhan yang percaya bahwa ia sedang memiliki kemenangan besar di dalam Kristus. Karena Yesus Kristus itu menjadi jalan, jaminan bagi kemenangannya. Ya. Jadi saudara, sebetulnya bukan kita bisa menang, bukan. Kita sedang menang. Kita sedang mengalami kemenangan. Kalau kita menyadari bahwa bersama Tuhan kita pasti menang. Yesus itu jalan kemenangannya. Wah, banyak yang ingin saya katakan sudah, tapi karena waktu ya. Kita tadi mulainya agak terlambat. Ya.
Jadi kalau saudara berkata, saat ini ibu nggak tahu ya keadaan. Saya tahu saudara, saya tahu. Ibu nggak takut menghadapi keadaan, siapa bilang nggak takut? Tapi kita nggak perlu takut. Kita mungkin khawatir, tapi jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Ya. Mungkin kita kadang-kadang juga takut, saudara. Saya juga kadang bisa takut, saudara. Tapi jangan izinkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Jangan. Ya. Karena kita punya Tuhan. Memang saudara, kalau kita pakai cara berpikir kita nggak mungkin bisa, nggak mampu. Tapi sesungguhnya kita punya Tuhan. Ya. Kita punya Tuhan dan Tuhan beri kita kemampuan supaya kita bisa menghadapinya. Ya. Amin. Ya. Apa enggak khawatir? Khawatir, jujur saudara. Ya. Enggak takut virus Bulani. Apa Bulani belum merasakan? Saya merasakan sakit. Ya. Kalau saya konsultasi orang pasti dokter bilang mungkin Bulani sudah kena itu. Tapi Tuhan beri saya kemenangan. Beri kami kesembuhan satu keluarga. Apa enggak kesulitan ekonomi Bulani? Ya. Tuhan itu Bapa yang baik, Dia pelihara hidup saya. Apa enggak khawatir? Tanggungan saya juga banyak, saudara. Mesti ke Papua saya minggu depan. Ya, banyak yang saya khawatirkan kalau berangkat ke Papua. Makanya kalau mau ke Papua itu saya mesti pesen-pesennya tuh banyak sama anak saya. Ya, saya pesen sampai surat ini di sini tempatnya ini nanti kiri. Saya pesen seakan-akan saya nggak kembali lagi. Karena saya tahu hari-hari ini cuaca nggak bagus, udara nggak bagus, gempa bumi terus di mana-mana. Sesuatu bisa terjadi, banyak hal bisa terjadi. Satu pesawat kita nggak tahu semua sehat atau enggak, bisa terjadi sesuatu, kita nggak tahu. Nanti sampai di Papua bagaimana? Ya, tapi saya harus berangkat sebab pelayanan di sana menunggu. Banyak yang menunggu keputusan, ya, yang harus dikerjakan, dibicarakan, kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Dan di Papua saya bisa dikatakan masyarakat banyak nggak pakai masker, ya, karena puji Tuhan memang orang Papua punya daya tahan tubuh yang lebih tinggi, ya, lebih kuat. Jadi ada banyak resiko yang bisa mungkin terjadi, ada banyak kebutuhan di sana. Kita harus bangun asrama, apalagi anak-anak di sana itu ada yang kena TBC, ada yang kena kusta, ya. Ini mau datang lagi dari pedalaman. Jadi saya minta 3 surat. Saya bilang 1 surat bebas kusta, bebas TBC dan bebas corona. Ya. Oh iya Bu, siap. Tapi suratnya keterangannya bunyinya begini. Menerangkan bahwa anak ini cukup sehat. Gitu aja saudara, ya, nggak ada hasil pemeriksaan. Ya. Cuma cukup sehat gitu saudara. Waduh, saya bilang nggak boleh begini. Ini harus pergi ke rumah sakit buat periksa dulu bahwa dia bebas. Ditulis bebas kusta, bebas TBC gitu. Enggak, jangan cuma cukup sehat loh saudara. Bukan sehat tapi cukup sehat gitu saudara. Tapi bagaimana kalau misalnya mereka sakit, apakah ibu terima? Ya, kalau di koya kita mesti terima saudara. Ya, dan itu tugas kita untuk mengobati. Jadi ada banyak pergumulan. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, apakah penyakit yang banyak itu membuat kita jadi kecil hati? Lalu kita ketakutan, lalu kita di rumah gak berani keluar. Bahkan kadang-kadang bertemu saudara pun kita gak berani, ya, bertemu orang kita gak berani. Saudara, berhenti hidup dalam ketakutan.
Sesungguhnya ya, Tuhan itu Bapa yang baik. Ada jalan keluarnya. Yesus itu jalan keluarnya. Saudara, ada pepatah berkata, a winner never quit, a quitter never win. Seorang pemenang gak pernah menyerah. Seorang yang menyerah tidak akan pernah menang. Ya. Sekalipun mustahil, enggak mungkin. Tapi ingat, bersama dengan Yesus kita akan mengalahkannya. Kita akan menang. Kita pasti bisa. Ya. Saya ingat waktu saya selesai SMA. Orang tua saya nggak mampu untuk mengkuliahkan saya. Ya. Waktu saya SMA 1, kelas 1, baru masuk, saya minta uang sekolah kepada mama saya. Saya bilang, "Mak, minta uang sekolah." Mama bilang, "Nggak ada uang." Saya masuk di kamar, saya menangis. Terus saya bilang, mulai sekarang saya berdoa, saya nggak minta uang lagi kepada bapak mama saya yang ada di dunia. Saya akan minta kepada Bapa saya yang di surga. Loh, saya ingin sekolah, ingin kuliah. Baru SMA, baru masuk kelas 1. Nggak punya uang buat bayar uang sekolah. Rasanya mustahil bisa berhasil, itu nggak mungkin, mustahil. Tapi luar biasa, sampai hari ini. Jadi mulai SMA 1, saya nggak minta uang. Tapi saya bisa sekolah sampai selesai. Kuliah sampai selesai. S1, S2, S3 sampai selesai. Itu karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, Tuhan Yesus itulah jalannya. Karena apa? Karena dia sudah menang. Dan kemenangan yang sama dia berikan kepada kita. Satu ayat yang terakhir aja. Mari kita baca di dalam surat 2 Korintus pasal yang pertama. Ya. Mudah-mudahan kalau minggu depan saya masih ada waktu, kita lanjutkan ya. Membahas mentalitas lebih daripada pemenang. Ya. Kalau keburu saya berangkat. Karena menunggu hasil tes rapid ya. Mari kita baca di dalam surat 2 Korintus pasal yang pertama. Aduh. 1 Korintus 15 aja, coba ya. Nah, ayat 57, maaf ya. 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Allah telah memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangannya caranya bagaimana? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus adalah kemenangan itu. Yesus adalah caranya untuk menang. Yesus adalah kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Dia menang. Dan kemenangan yang sama dia berikan juga buat kita. Yesus adalah kemenangan itu. Ya. Ada di 2 Korintus 1, sebentar saya cari. Ya, ayat berapa? Ya, ayat 4. Sebentar ya. Ya, betul. Terima kasih. Pasal 2, saya cari di pasal 1. Pasal 2 Korintus, pasal 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ya. Jadi kita menang oleh karena Yesus Kristus, kita menang di dalam Yesus Kristus. Kita menang karena Yesus Kristus. Yesus itulah kemenangan kita. Sebab itu di dalam acara wanita berkemenangan saya selalu berkata, bersama Yesus itu kemenangan kita. Ya.
Yesuslah kemenangan kita. Yesus jalannya untuk menang. Karena Yesus menang, kita menang. Dan kemenangan yang sama Tuhan berikan buat kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berhenti untuk takut. Bisa. Kita pasti menang bersama Tuhan. Bahkan sesungguhnya kita sedang mengalami kemenangan lepas kemenangan. Karena itu, ayo bangkit. Ya. Anak-anak masuk sekolah, apa menjadi cita-citamu? Berdoa, percaya kepada Tuhan, lakukan yang terbaik yang kau bisa. Kalau orang tua berkata, aduh nak gak ada uang, berdoa, minta kepada Bapa di surga. Ya, minta hikmat, lakukan segala cara, engkau pasti bisa. Jangan menyerah, pasti bisa. Ya, pasti bisa. Kalau Tuhan sudah beri saya kemenangan, Tuhan sudah beri banyak anak Tuhan kemenangan, Tuhan sudah berikan Rasul Paulus kemenangan, pasti Tuhan juga berikan kepada kita semua kemenangan yang sama. Kita akan mengalami, kita sedang dan akan mengalami dan pasti mengalami kemenangan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Gembala. Mari kita akan satukan hati berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur kepada Tuhan karena jaminan kemenangan itu ada di tangan Engkau. Belajar kepada kami sebagai jemaat-Mu di GBT Ora Labora atau jemaat siapapun yang sedang menyaksikan dan menikmati berkat rohani melalui YouTube kami ini. Dan ajarkan kepada mereka bahwa nafas yang Tuhan berikan itulah dasar kemenangan kami juga. Karena kami tidak mampu, kami cuma manusia belaka. Bahkan berkat yang kami nikmati sampai saat ini itu adalah Tuhan yang sudah memberikan kemenangan dalam hidup kami. Ajar kami sebagai orang beriman harus berpikir seperti itu Tuhan. Karena memang kami harus buktikan bahwa firman-Mu itu mengatakannya ya dan amin. Hanya Engkaulah yang membawa kami kepada jalan kemenangan itu. Terima kasih Tuhan atas nasihat renungan firman pada malam hari ini. Ibu Lani diberkati, kami semuanya pun diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu sekalian, terutama yang di rumah, ya pengumuman. Jadi tetap ibadah untuk offline-nya, ya artinya yang ada di gedung, walaupun ada tetap online live streaming-nya tetap ada. Nah itu hari Minggu jam 7, tapi Anda bisa hadir yang biasa datang pagi, datanglah setengah 7 karena memang harus ada protokol pemerintah yang mengawalinya itu ya. Jadi harus mempersiapkan itu. Karena jam 7 tepat kita mulai dan ibadah hanya 1 jam 15 menit saja. Ya, karena itu harus menjadi protokolnya pemerintah. Salah satu kalau itu jam ibadah perkumpulan ya banyak orang ya seperti itu. Nah, jadi jam yang setengah 10 itu jam yang kedua. Bapak Ibu bisa hadir yang jam 9, ya artinya datang di sini jam 9 karena mempersiapkan semua itu. Yang jam setengah 5 sore, jam 4 juga sudah bisa hadir. Ya, lalu setelah itu saudara bisa masuk dalam ruangan gedung gereja ini. Seperti itu ya pengumumannya ya. Jadi kita tetap harus menjaga terus protokol pemerintah supaya kita tidak bersalah ya, dan kita pun juga bisa tetap dalam kondisi yang sehat karena pertolongan dari Tuhan. Baik Bapak Ibu, tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Yang di rumah pun kita akan terima doa mohon berkat daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan karena jam doa pada malam hari ini sudah selesai dan kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami melalui pujian-pujian, demikian juga penyembahan, pembacaan firman-Mu dari Roma pasal yang ke-8 dan kami sudah mendengarkan renungannya kiranya menjadi rema dalam hidup kami
dengan mudah kami terus mengingat bahwa Tuhan selalu menuntun kami kepada jalan kemenangan yang Tuhan sudah siapkan untuk kami sekalian, terutama dari gereja GBT Ora Labora ini. Kami doakan siapapun yang melihat channel YouTube ini, semuanya dilindungi, dijaga, diberkati Tuhan. Berdoa jemaat-jemaat Tuhan yang kena imbas dari COVID-19 dalam pekerjaannya, Tuhan pun dengan cara yang ajaib, mujizat, karena mujizatmu masih ada sampai saat ini. Amen. Dan biarlah Tuhan akan memberkati juga Tuhan, karena memang betul bahwa Engkaulah yang membawa kami pada jalan kemenangan itu. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang layak, yang cocok bagi mereka, supaya mereka pun boleh bersuka cita, karena memang pekerjaan yang diberikan oleh Engkau dipercayakan dalam hidup mereka. Terima kasih. Yang sakit apapun juga Tuhan, tolonglah Engkau jamah saat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah sakit penyakit, setiap kami ini disembuhkan oleh Engkau. Terima kasih supaya hari Minggu kami beribadah di gedung gereja ini dengan tubuh yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sekali lagi berdoa untuk bangsa ini. Tuhan tetap akan lindungi, Tuhan akan jaga bangsa ini juga. Dan biarlah Tuhan terutama dalam sektor ekonomi, Tuhan pun akan tolong sektor kesehatan tubuh juga, supaya Tuhan akan tolong supaya benar-benar diberikan hikmat oleh Tuhan seluruh warga negara masyarakat Indonesia untuk terus mengikuti, menjalankan protrap dari pemerintah ini, supaya benar-benar memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati bangsa negara kami, dari Sabang sampai Merauke, kota besar, kota kecil sampai di pelosok desa, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan meninggalkan tempat ini dengan Tuhan selesai dalam jam doa. Hamba mohonkan berkat yang daripada Tuhan, Kau memberkati mereka dalam persembahan-persembahan mereka, baik yang dibawa ke rumahmu ini, ataupun yang ditransfer ke bank. Tuhan Engkau tahu, Tuhan lihat itu semua, mereka memberi dari hati penuh sukacita. Sekarang hamba berdoa, bukalah tingkap di langit, curahkanlah berkat-Mu lagi dalam setiap hidup kami. Biarlah jemaat-jemaat ini semua dilindungi, jaga, diberkati Tuhan. Angkatlah kedua tangan kita, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Seluruh umat dikasih oleh Allah, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat, persekutuan Roh Kudus, Roh penolong dan penghibur bagi setiap kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Kristus datang kedua di awan-awan menjemput kami sebagai mempelai wanitamu, dan dapat jemaat yang cemerlang, jemaat yang siap menyatakan kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan bisnis kami, pelajaran sekolah, kuliah, dan pelayanan kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bisa berdoa dan syukur, kita nyanyikan sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nyanyi dengan imanmu, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Berluas daerahku, dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan.